Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ramadhani. Dengan NIM 3333240162 Teknik Industri Kecepatan 2024. Di sini aku sebagai kelompok 12, shift 2 penelitian operasional 1 akan mengerjakan tugas mingguan, di mana aku akan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan mencari solusi optimum atau solusi terbaiknya menggunakan metode linear programming yang dimana aku menggunakan software yang pertama Excel Server, yang kedua ada Lingua, yang ketiga ada Python, dan yang terakhir ada Plan Studio. Sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu persoalan atau case yang akan kita cari solusi optimal. Di sini sebuah usaha bernama Flashback itu memproduksi dua jenis kemasan, yaitu botol jus dan juga gelas smoothie. Di mana botol jus ini membutuhkan 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pembuatan. Sedangkan untuk gelas smoothie itu membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pembuatan. Di mana total kapasitas yang tersedia ini 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pembuatan dalam suatu periode produksi. Pada metode sendiri itu memberikan keuntungan bersih sebesar 6.000, juga dengan kelas smoothie memberikan keuntungan bersih sebesar 6.000 unit juga. Perusahaan ini menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungan bersih masing-masing. Mengatakan untuk melakukan pembatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Di sini yang kita cari adalah berapa sih jumlah botol jus dan juga gelas smoothie yang harus diproduksi agar kita ini memiliki keuntungan yang sangat maksimal. Sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini kita akan mempersingkat informasi-informasi yang kita dapatkan dari seperti ini. Di mana informasi tersebut itu ada proses pencetakan pada botol jus itu ada di 1 jam, dan proses pencetakan juga smoothie itu ada di 1,5 jam. Proses pelabelan pada botol jus itu 2 jam, dan proses pelabelan pada gelas smoothie itu adalah 1 jam. Di sini juga ada informasi tentang kapasitas yang artinya total maksimum proses pencetakan itu 120 jam dan juga proses pelabelan itu 170 jam. Untuk untung per unitnya ini juga diketahui untuk botol jus dan gelas smoothie ini sama-sama memberikan keuntungan bersih sebesar 6.000 per unit. Jika maksimumnya ini adalah yang harus kita cari. Selain mempersingkat dalam bentuk tabel, kita juga akan mempersingkat informasi-informasi ini dalam bentuk model matematis, yang dimana model matematis ini nanti akan kita gunakan di beberapa software seperti Lingua dan juga RStudio. Sebelum membuat model matematis, kita akan menentukan variabel keputusannya terlebih dahulu, yang dimana kita akan menentukan botol jus itu sama dengan X1 dan gelas smoothie itu sama dengan X2. Setelah ditentukan variabel keputusannya, kita bisa mencari fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya ini yang tadi diketahui itu memberikan keuntungan 6.000 per unit pada botol jus dan juga 6.000 pada gelas smoothie. 6.000 pada botol jus dan 6.000 pada gelas smoothie. Selanjutnya, kita akan menemukan batasan-batasan, yang dimana batasan-batasan ini adalah proses pencetakan dan proses pelabelan. Di sini sudah ditentukan batasan ini itu 1 pada botol jus ditambah 1,5 pada gelas smoothie. Itu kita ketik lebih kecil sama dengan 120. Dan untuk batasan yang kedua pada proses pelabelan itu 2 pada botol jus dan 1 pada gelas smoothie. Lebih kecil sama dengan 140. Kenapa kita buat hasilnya sama dengan? Karena di sini 150 dan 140 ini merupakan maksimum, di mana kita tidak boleh melebihi dari total maksimum ini. Jadi kita pakai tanda konstruksinya sama dengan. Selanjutnya ada fungsi non negatif, di mana fungsi non negatif itu artinya hasil yang kita dapatkan nanti itu tidak boleh untuk hasil negatif. Itu artinya kita produksi kayak misalkan kita produksi produksi dan smoothie itu kita tidak mungkin berhasil minus gitu. Jadinya S1, S2,
itu lebih besar sama dengan 0. Di sini kita sudah berhasil membuat model matematisnya. Selanjutnya kita akan mencari solusi optimalnya menggunakan subtraksi. Di sini aku udah mengisi informasi-informasi yang kita dapatkan dari masalah sebelumnya. Untuk mencari solusi optimalnya itu dengan cara pada kotak total pada proses pencetakan itu kita sama dengan samsarat proses pencetakan jus dan smoothies, lalu titik koma, solusi optimal pada jus dan smoothie, kita kunci menggunakan jus dan smoothie, lalu tekan. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 0. Kita tarik aja ke bawah, yang artinya seluruh baris pada kolom total ini menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya kita balik data lalu keseluruhan. Untuk stok detik ini kita taruh di untuk unit variabel enter. Lalu toolnya ini mas, namanya yang kita cari ini teman-teman maksimal. BC ini variabel sel itu kita taruh di solusi optimal yang ada di smoothie. Kita enter. Kita dapat sambung dan transfer. Itu artinya batasan-batasan yang kita punya pada permasalahan. Itu kita saja. Untuk sel reference itu kita taruh di batasan yang pertama itu 0. Constraint-nya itu 120. Kita taruh lagi. Sel reference-nya itu 0. Dan constraint yang kedua itu 140. Kita add lagi. Dan untuk batasan selanjutnya itu kita ganti satu yang 1 dan 2. Constraint-nya itu 0 juga. Tandanya jangan lupa kita ubah, kita samakan dengan yang ada di tabel. Kita oke. Dan optionnya itu kita pilih yang simplex karena memang yang kita gunakan adalah metode linear regression. Di sini kita sudah mendapatkan hasil yang kita cari yaitu solusi optimalnya. Solusi optimal jus ini kita memproduksi 45 dan solusi optimal pada smoothie ini kita memproduksi 50. Di mana kita akan mendapatkan keuntungan per unitnya ini 570.000. Dengan proses pencetakan 120, proses pelabelan 110, satunya 45 dan juga S2-nya itu 50. Selanjutnya kita akan mencari solusi optimal menggunakan software Linggo. Untuk software Linggo sendiri, dalam menentukan solusi optimalnya, kita membutuhkan model matematis yang telah tadi kita buat, di mana masnya ini sama dengan fungsi tujuan atau keuntungan per unitnya yaitu 0.000 per 1 ditambah 6.000 plus 2. Titik koma, selanjutnya adalah batasan yang pertama adalah sampai 1 ditambah 1,5 plus 2. Kecil sama dengan 150, titik koma, dan batasan yang kedua itu 2X1 ditambah 1X2. Kecil sama dengan 140, titik koma. Nah, di sini kita sudah menuliskan model matematis yang telah kita buat. Lalu untuk mencari solusi optimalnya kita solve. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil yang sama dengan software sebelumnya yaitu Excel, di mana objective value-nya atau keuntungan per unit totalnya itu adalah 570.000. Model kelasnya itu LP, yaitu linear programming. Total variabelnya itu ada 2, yaitu S1 S2. Total constraint-nya itu 3. Terus juga di sini menghasilkan variabel pada variabel S1 atau jus itu menghasilkan akan memproduksi 45 dan variabel S2 atau gas multi itu memproduksi 50, di mana radius fungsinya ini 0 yang artinya kita sudah menghasilkan solusi yang paling optimal. Di sini ada 2 press, di mana 2 press ini adalah pengaruh dari jika kita menambahkan atau mengurangi produksi dari botol jus atau gelas smoothie. Jadi jika kita
menambahkan atau mengurangi produksi dari dioksida kita akan mendapatkan keuntungan sendiri, atau kemudian kalau kita mengurangi produksi kita akan mengalami kerugian sendiri. Software selanjutnya dalam mencari solusi optimal adalah komputer. Dengan cara kita klik modul, lalu linear programming karena memang kita menggunakan metode linear programming, lalu new, kita isi terlebih dahulu title-nya, constraint-nya itu cukup dua karena memang kita hanya memiliki dua batasan, yaitu proses pencetakan dan juga proses untuk menambah variabel juga kita diamkan, yaitu dua karena memang kita mempunyai dua variabel, yaitu S1 merupakan botol jus dan S2 merupakan gelas smoothie. Dan sebenarnya kita yang maksimal sama memang kita mencari maksimal keuntungannya. Kita klik, di sini sudah ada tabel, kita isi aja atau kita ganti. Untuk constraint 1 itu merupakan proses pencetakan, dan constraint yang kedua atau batasan yang kedua adalah proses pencetakan. Untuk kesatunya itu tadi botol jus, dan S2-nya merupakan gelas smoothie. Maximize-nya kita ketik 6.000 karena memang keuntungan dari masing-masing botol jus atau gelas smoothie ini memberikan keuntungan masih sebesar 6.000 atas fungsi tujuannya. Pada proses pencetakan atau batasan yang pertama pada botol jus yaitu 1, dan proses pencetakan pada gelas smoothie itu adalah 1,5. Untuk proses pelabelan pada botol jus itu adalah 2, dan proses pelabelan pada gelas smoothie adalah 1. Di sini RHS-nya atau total maksimalnya pada proses pencetakan adalah 120, dan RHS atau total maksimal dan proses pelabelan adalah 140. Semua informasi sudah kita masukkan untuk mencari solusinya. Di sini kita sudah mendapatkan solusi. Pada botol jus, solusinya itu kita memproduksi 45, dan solusi pada gelas smoothie itu kita memproduksi 50, dan memberikan keuntungan sebesar 570.000. Dan dualnya atau jika kita menambahkan atau mengurangi produksi adalah sekitar 3.000 dan 1.500, dan hasil ini sama dengan software sebelumnya. Selanjutnya kita menggunakan software RStudio. Oke, untuk mencari solusi optimal selanjutnya kita menggunakan software RStudio, yaitu dengan cara kita klik file, lalu new project, kita klik existing, lalu kita pilih file ini nih kita mau naruh di mana. Jika sudah, kita create project. Jika sudah, kita klik gambar tools ini, lalu R3. R3 ini kita gunakan untuk mencantumkan sintas yang telah kita buat berdasarkan model matematis yang telah kita buat juga. Di sini aku udah membuat sintaksnya. Yang pertama itu adalah menginstal package. Itu kita menginstal linear programming tersebut, lalu membuat library LPsolve. Lalu selanjutnya mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang telah kita buat adalah 6.000/1 dan juga 6.000/2. Selanjutnya ada koefisien sisi kiri dari batasan, yaitu kita memiliki dua batasan. Yang pertama 1/1 ditambah 1,5/2. Lalu untuk batasan yang kedua 2/1 ditambah 1/2. Barrel sama dengan 2, di mana kita memiliki dua batasan atau dua garis. Barrel sama dengan true. Selanjutnya mendefinisikan jenis batasan itu merupakan kurang sama dengan, di mana kurang sama dengan ini kita ada dua karena memang ada di batasan. Lalu selanjutnya adalah mendefinisikan nilai kanan dari batasan atau nilai maksimal dari batasan-batasan tersebut.
yaitu 120 untuk proses pencetakan dan 140 untuk proses pelabelan. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah pemrograman linear. Threshold LP Mas karena kita mencari maksimal keuntungan dari produksi yang tadi. Terus FUBG yaitu fungsi tujuan, terus con merupakan batasan sisi kiri, terus dir merupakan jenis batasan, FR itu merupakan nilai kanan dari batasan, lalu compute sense sama dengan true, clean result. Selanjutnya ada menampilkan nilai optimum dari variabel keputusan. Jadi kita akan mencari nilai optimal dari variabel-variabel sebelumnya, yaitu cat dalam kurung nilai optimal S1, result solution 1, itu sama aja juga yang di bawahnya. Lalu menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Jadi di sini kita akan mencari nilai optimal dari fungsi tujuan yang telah kita buat, yaitu dengan cara kita run bagian menginstal package, lalu run bagian membuat library LPsolve. Nah, selanjutnya untuk semuanya kita blok kecuali yang menginstal package dan membuat library, lalu kita run secara bersamaan. Di sini kita sudah membuat hasil yang sama dengan software-software sebelumnya, yaitu the application function is 570.000. Dimana kita menghasilkan nilai optimal dari fungsi tujuan itu adalah 570.000. Dimana kita menghasilkan keuntungan maksimal sebesar 570.000. Dengan nilai optimal S1 atau botol jus memproduksi 45 dan nilai optimal S2 atau gelas putih memproduksi 50. Nilai-nilai ini memvalidasi kebenaran dari software-software sebelumnya juga. Sekian tugas mingguan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.